Sudah kelihatan nggih? Sudah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Guru. Jadi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, pada pagi hari ini Bapak ucapkan selamat pagi untuk kalian semua, anak-anak hebat Bapak semuanya. Jadi di sini sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak semuanya dulu, nggih. Sekarang Bapak minta bantuan kepada Rudi, karena Rudi tadi awal pertama kali dia masuk roomnya sangat bagus, nggih. Sekarang coba Rudi bantu Bapak untuk mengabsen temannya. Baik, Pak. Sudah semuanya, Pak, hadir, Pak. Oh, sudah semuanya, nggih. Sudah Iya, 12, bagus Pak. sekali ini. Bapak nggak lihat Nyoman ini di mana ini? Coba angkat tangannya dulu ini. Hadir, Pak Guru. Oh iya, Nyoman ternyata Hadir. hadir. Maaf ya, Man ya. Ya. Iya, bagus sekali Ya, Pak Nyoman. Guru. Iya. Baik, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu, nggih. Karena siapa tahu tujuannya kenapa kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan? Ada yang tahu? Biar lancar, Pak. Biar lancar, Pak. Ya, biar lancar. Sekarang mohon maaf dulu ya. Sekarang selanjutnya Bapak minta bantuan kepada Doni. Ya, Doni pimpin temannya doa dulu, nggih. Nggih, Pak Guru. Oke. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Doni atas bantuannya telah membantu Ya, Pak Bapak Guru. untuk memimpin doa, nggih. Nah, sekarang Bapak tidak lupa juga mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk menjaga protokol kesehatan karena sekarang masih masa pandemi. Nah, jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu dengan cara 5M. Nah, sekarang Bapak tanya, ada yang tahu 5M itu apa saja? Memakai masker, Pak Guru. Iya, Mencuci pakai tangan, masker. Tangan, Pak Guru. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Iya. Nah, sekarang kalau menjaga jaraknya minimalnya berapa meter? 1 meter. 1 meter sampai 2 meter. Iya, 1 sampai dengan 2 meter. Bagus, Nyoman. Bagus sekali nih, Nyoman. Anak pintar ini. Iya, saya sering jaga jarak di rumah, Pak Guru. Bagus, Nyoman. Nanti kalau pas Nyoman keluar, pulangnya harus cuci tangan. Nggih. Terus Iya, jaga Pak Guru. jarak dulu. Jangan ambil anaknya dulu. Terus selanjutnya kita lakukan nyanyi lagu Indonesia, nggih. Di sini sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, nggih, untuk menumbuhkan rasa nasionalis pada diri kita, karena kita sebagai warga Indonesia yang baik. Nah, sekarang Bapak putarkan, kita nyanyi bersama-sama, nggih. Iya, Pak Guru. Iya, Pak.
Indonesia, tanah airku, tanahku padat. di sana Nalah aku berdiri, pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. marilah Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah putih, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, terima kasih Nana. Tepuk tangan dulu. Iya. Jadi rasa nasionalis anak-anak itu sudah kelihatan dengan cara melakukan atau menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, sekarang selanjutnya sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak ingin anak juga melakukan tepuk PPK. Nah, di sini sudah ada contohnya. Kalau religiusnya, cakupkan kedua tangannya. Kalau yang nomor 2 nasionalis, anak seperti hormat bendera. Nah, yang ketiga mandirinya kepalkan di kanan dan di samping. Kalau gotong royongnya, anak-anak seperti memikul sebuah beban. Dan yang terakhir integritasnya, anak-anak cakupkan kedua tangannya. Sudah mengerti? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Sekarang Bapak minta bantuannya sama Krisna. Nah, bantu teman-temannya. Sekarang kita lakukan tepuk PPK. Guru. Teman-teman, ayo kita melakukan tepuk PPK. 1, 2, 3, mulai. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sudah, Pak Guru. Iya, terima kasih Krisna. Semuanya sudah bagus ini. Semuanya sudah hafal. Nah, sekarang sebelum Bapak mulai ke pembelajarannya, Bapak mau tanya nih, apakah masih ingat dengan pembelajaran yang sebelumnya? Nah, ada yang masih ingat ini? Masih, Pak Guru. Iya, Masih. Doni, coba apa? Sebelumnya kita belajar tentang hewan ruminansia. Iya, bagus sekali ingatan Doni, masih sangat bagus ini. Teman-temannya pasti juga tahu, Nah, sekarang contoh dari hewan ruminansia itu apa saja? Nah, siapa yang tahu ini? Saya, Pak Guru. Ya, ini banyak sekali ini yang tahu semuanya. Sekarang coba Rudi. Nah, Rudi. Ya, Pak Guru. Iya, Rudi. Contohnya seperti apa? Kambing, Pak Guru. Iya, kambing. Yang lainnya, ada yang tahu contoh hewan ruminansia itu seperti apa? Sapi. Iya, sapi. Sapi, Pak Guru. Iya. Kuda. Ada lagi? Kuda. Kuda. Iya, kuda. Apakah kerbau termasuk hewan ruminansia, Nana? Masuk, Pak Guru. Ya. Bagus sekali, Krisna. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah,
di sini sudah kelihatan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, anak. Sekarang kita belajar mengenai tema 3, makanan sehat. Subtema 2-nya tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1. Nah, sekarang Bapak mempunyai pertanyaan kepada anak-anak. Mau tahu pertanyaannya seperti apa? Ayo, mau tahu enggak? Mau. Pak Guru. Nah, kalau memang mau tahu, sekarang Bapak kasih tahu pertanyaannya. Nah, di sini, apakah kalian sering menonton film di TV? Nah, pasti sering ini ya. Sering, Nonton Pak. film di TV ya. Sering Pak Guru, sering. Sering, Pak. Sering. Kalau Eka, sering nonton film apa di TV? Suka nonton Upin Ipin, Pak. Upin Ipin, iya, itu kartun ge. Kartun Ya, orang Pak. kembarnya ge. Iya, sekarang siapa lagi? Nonton apa lagi? Saya Pak Guru. Ultraman, Pak Guru, Ultraman. Oh, ini nyomannya suka Ultraman, berarti nyoman. Saya senang Ultraman. Ya, Iya, nanti besarnya jadi pahlawan ya, Man ya. iya Menolong orang, polisi, ya. polisi ya. Oh, iya, polisi bagus cita-citanya jadi polisi. Kalau Mega? Doraemon Pak Guru. Iya, Doraemon sama juga. Sering menolong orang yang kesusahan ya. Nah, Ya. sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah, setelah film yang kalian tonton itu berhenti, nah, akan diselingi oleh apa saja? Nah, kan berhenti filmnya. Diselingi oleh apa? Iklan, Pak. Iklan. Iklan, Pak Guru. Iya, bagus sekali. Iklan. Nah, iklan itu kan ada bermacam-macam. Nah, iklan apa saja yang sering kalian lihat dan kalian sukai? Nah, Shopee COD. Shopee COD, iya, pasti Mega sering ini ya, apa namanya, lihat-lihat barang-barang di Shopee-nya ya. Iya, isi goyang-goyang itu Pak Guru. Iya, bagus si goyangnya. Kalau Virga suka iklannya iklan apa? Iklan susu, Pak Guru. Iklan susu. Susu apa itu? Susu Contohnya? Milku Belgiaku. Iya, ada susu beruang ya lagi ya iklannya. Yang ada gambar naganya itu. Nah, sekarang kalau Krisna sukanya iklan apa? Itu Pak Guru yang Sensodyne itu yang isi cut itu Pak. Oh iya, yang isinya cut itu ya. Ya. Iya. Sekarang selanjutnya, nah ketika anak-anak sudah tahu iklannya itu di TV, nah Bapak mau tanya lagi nih, menurut kalian itu di koran dan di majalah apa ada iklannya juga ya? Ada, Pak Guru, ada. Ada Pak. Ada Banyak. ya? Ada. Iya. Apakah anak-anak sering baca koran? Jarang. Oh iya, ada yang sering, ada yang jarang mungkin. Nggak pernah Pak Guru. Oh ini nyomannya enggak pernah. Kalau majalah? Majalah, nggak punya di rumah. Oh enggak punya di rumah. HP aja Pak Guru. Oh iya HP. Nah kalau HP itu ada iklannya apa enggak? Kalau kita buka itu? Ada Pak Guru, ada. Ada, iya bagus nyoman ada iklannya. Iya. Selanjutnya karena kalian sudah tahu sedikit mengenai iklan. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita lanjut ke pembelajarannya. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, anak-anak harus tahu tujuan belajar kita hari ini itu apa saja. Oke. Nah, di sini tujuannya. Nah, yang pertama, ketika nanti anak belajar mengenai iklan media cetak dan elektronik, nah, anak-anak diharapkan mampu menganalisis perbedaan iklan media cetak dengan media elektronik dengan benar. Nah, jadi kalau media cetak itu seperti apa? Kalau elektronik juga seperti apa? Yang selanjutnya, ketika anak belajar, di sini anak juga diharapkan mampu mendemonstrasikan iklan media elektronik dengan benar. Nah, yang selanjutnya, dengan kegiatan penugasan nanti, anak-anak mencari berbagai sumber, anak-anak mampu menganalisis informasi tentang jenis penyakit dan sistem peredaran pencernaan manusia dan penyebabnya dengan benar, yaitu
penyakitnya ini, kenanya pencernaannya ini, penyebabnya ini. Nah, itu nanti nggih. Nah, yang selanjutnya, melalui penugasan nanti anak-anak akan disuruh membuat poster menjelaskan macam-macam gangguan organ pencernaan dengan benar. Kalau tidak salah nanti, contohnya kalau anak buat poster, ada yang suka menggambar di sini. Nah, ada yang suka menggambar? Suka. Iya, suka banyak Suka, sekali. Pak. Nah, sekarang kita lanjut ajarannya. Nah, apakah masih semangat anak Bapak ini? Masih, Pak Masih, Guru. Pak Guru. Oke, Pak. Kalau masih semangat, coba kita tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran intinya. Oke. Nah, sekarang di sini Bapak mempunyai video. Nah, ayo simak video percakapan berikut ini. Nah, di sini mengenai percakapan mengenai iklan elektronik dan iklan media cetak. Jadi nanti perhatikan baik-baik deh, supaya nanti anak bisa menjawab pertanyaannya nanti dengan mudah. Ya, Bapak putarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajar. Masih ingatkah kamu apa fungsi dari iklan? Ya, fungsi iklan adalah untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk yang dijual. Ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya jadi tertarik. Nah, media penyampaian iklan itu ada 2. Ada media cetak dan ada media elektronik. Kemarin kita sudah mempelajari penyampaian iklan melalui media cetak. Ya, sekarang kita akan mempelajari penyampaian iklan melalui media elektronik. Kalau media cetak itu adalah majalah, koran. Kalau media elektronik itu radio dan televisi. Nah, sekarang di sini ada percakapan. Diperhatikan baik-baik. Di sini Dayu berkata, "Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya." Kemudian Dayu menjawab, "Betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film." Lalu Lani menanggapi, "Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran atau majalah, atau iklan di media elektronik?" Kemudian Udin menjawab, "Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru." Lani menjawab lagi, "Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus." Jadi, anak-anak di sini sedang membahas iklan yang baru saja muncul di televisi. Ada iklan elektronik. Dan mereka membandingkan dengan iklan pada media cetak. Sekarang kita akan cari tahu apa perbedaan dari iklan pada media cetak dengan media elektronik. Kalau iklan pada media cetak itu menggunakan gambar ya utamanya. Nah, gambarnya pada iklan media cetak itu bervariasi dan biasanya menggunakan warna-warna yang cerah supaya yang melihat tertarik.
Kemudian pada media cetak itu menggunakan kalimat-kalimat iklan yang menarik. Sedangkan pada media elektronik di sini gambar iklannya itu dapat bergerak, ya, karena bisa kita lihat di televisi. Dan juga kelebihannya, iklan pada media elektronik itu memiliki suara. Jadi ini perbedaannya ya antara iklan pada media cetak dengan iklan pada media elektronik. Nah, sudah Nana? Sudah, Pak. Bapak mau tanya, mana yang paling kalian sukai, media cetak apa media elektronik? Media elektronik, Bapak. Media elektronik. Elektronik, Ya, Pak. kenapa? Ya, kenapa kalian suka media elektronik? Alasannya kenapa? Nah, Ada gambar yang bergerak, Pak Guru. Ada gambar yang bergerak. iya, karena di media elektronik itu mungkin yang kalian sukai karena ada gambarnya yang bergerak, banyak warnanya, memiliki suara, nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang ketika anak tadi menyimak tayangannya, nah, tayangan tadi mengenai informasi yang kalian dapatkan dalam tayangan tadi. Nah, sekarang Bapak ingin anak menjawab LKPD yang sudah Bapak bagikan. Sudah dilihat tadi? Sudah, Pak. Nah, sekarang anak-anak menjawab. Di sana ada perbedaan. Nah, di sini anak disuruh menjawab apa perbedaan dari media iklan elektronik dengan iklan media cetak. Nah, jadi lewat LKPD-nya Bapak menjawabnya. Oke. Nah, sekarang coba Bapak tunggu 15 menit. Coba anak-anak jawab. Nanti Bapak akan tunjuk salah satu untuk mempresentasikannya. Oke. Nah. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bapak. Sudah sekali ini semuanya. Jadi mungkin tadi anak sudah mencermatinya dengan baik. Sekarang Bapak ingin salah satu dari kalian menjawabnya. Coba Eka. Nah, Eka coba hasilnya apa? Coba dijawab dulu. Perbedaannya, Pak, ya. Oh iya Eka ya. Ya, baik, Pak. Perbedaan iklan elektronik dengan media cetak. Yang pertama, elektronik dia disebarkan melalui televisi dan radio. Terus gambar iklannya dapat bergerak dan iklan memiliki suara. Nah, kalau media cetak dia disebarkan melalui koran dan majalah. Terus gambarnya bervariasi dan kalimat iklannya menarik. Itu saja, Pak. Oh iya, bagus sekali. Nah, teman-teman yang lain apakah ada jawaban yang berbeda atau ada tanggapan untuk hasil kerjanya Eka? Sama, Pak. Sama, iya. Jadi bagus sekali tadi hasilnya Eka. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajarannya. Nah, sekarang Bapak di sini mempunyai gambar, anak-anak. Nah, di sini ada sebuah gambar iklan. Nah, gambar iklan apa ini, anak-anak? Ada yang tahu? Nah, yuk. Sakit perut, Pak Guru. Diapet. Iya, banyak sekali jawabannya ini. Ada yang bilang sakit perut, ada yang bilang diapet. Ya. Jadi di sini adalah sebuah iklan obat. Nah, obat sakit perut. Nah, mereknya diapet. Nah, jadi dalam iklan ini dia menayangkan sebuah iklan sakit perut. Nah, di sini ada kata kuncinya ini. Nah, supaya nanti anak bisa ingat tentang produk ini. Nah, dia membuat iklan semenarik mungkin dengan kata-kata yang sedikit agar mudah diingat. Nah, contohnya di sini minum diapet, diare pasti mampet. Nah, jadi
Anak bisa ingat ketika nanti anak sakit perut, anak bilang, Bu, belikan saya obat diapot. Nah, karena anak sudah ingat. Karena minum diapot, diarinya pasti mampot. Nah, jadi anak bisa ingat ya. Karena yang dibuat iklan ini sangat menarik. Dan kata-katanya sedikit mudah diingat. Nah, sudah mengerti anak? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Nah, sekarang di sini Bapak ingin menayangkan sebuah video lagi mengenai pencernaan manusia yang mengalami gangguan. Nah, apa saja? Sekarang anak-anak coba cermati videonya agar tahu apa saja nanti penyakit yang disebabkan di sistem pencernaannya. Nah, sudah bisa kelihatan anak? Assalamualaikum. Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Tentang penyebab gangguan sistem pencernaan. Langsung saja yuk kita belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal, sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Penyakit sistem pencernaan pada tubuh manusia sangat beragam, mulai dari yang ringan seperti diare, hingga yang terparah adalah kanker usus. Gangguan pada sistem pencernaan umumnya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Kemudian, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Yang ketiga, kurangnya konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur-sayuran. Penyebab yang berikutnya adalah pola makan yang tidak teratur atau pikiran yang terlalu tegang. Kemudian yang kelima, kekurangan vitamin C, dan yang terakhir, terlalu banyak mengonsumsi gula. Kondisi ini jika dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan akan menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Jika dibiarkan, maka gangguan pencernaan tadi berpotensi menimbulkan penyakit pada sistem pencernaan. Nah, ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di atas. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Yuk, coba kita bahas mengenai beberapa gangguan yang lainnya dalam sistem pencernaan yang ada pada manusia. Yang pertama adalah MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebab dari MAH merupakan luka pada lambung yang tidak segera terobati, dan gejalanya berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara mengatasi penyakit MAH adalah dengan pemberian antibiotik dan antasida. Selanjutnya adalah penyakit diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. Penyebab dari diare merupakan infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala yang timbul meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasi diare adalah dengan melakukan istirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Penyakit sistem pencernaan yang berikutnya adalah konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah gejala feses mengeras sehingga susah untuk dikeluarkan. Penyebabnya adalah karena penyerapan air pada sisa makanan yang berlebihan. Gejala orang yang terkena sembelit adalah ketika mengejan saat buang air besar akan terasa keras. Kemudian proses buang air besarnya serasa tidak tuntas dan tinja terlihat kering, keras, atau bergumpal. Cara mengatasi orang yang terkena penyakit konstipasi adalah dengan banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran berserat serta minum banyak air. Iya. Sudah anak-anak? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Dijelaskan beberapa gangguan penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Nah, coba sekarang Bapak tanya,
kenapa penyakit sistem pencernaan manusia itu bisa mengenai manusia. Alasannya kenapa? Tidak teratur, Pak Guru. Iya, makannya tidak teratur. Ada Makanannya bakteria. tidak bersih. Makanannya tidak bersih. Nah, sering mengkonsumsi gula. Terus pikirannya tegang. Jadi anak jangan tegang-tegang, nggih. Jadi harus santai, harus relax. Nah, terus di sana banyak mengkonsumsi gula. Nah, karena anak sering makan yang manis-manis, enak. Jadi konsumsi gula itu kurangi, nggih, agar tidak nanti terkena sistem penyakit pencernaan pada manusianya. Nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak mempunyai LKPD. Nah, tadi setelah anak-anak mengamati video tentang pencernaan penyakitnya pencernaan manusia, di sini Bapak mempunyai LKPD. Nah, ini LKPD-nya di sini tadi sudah Bapak kirim. Apakah sudah dilihat? Sudah, Pak Guru. Sudah, bagus. Sudah. Aktif sekali anaknya, nggih. Anak-anak ini. Yuk, sekarang coba anak-anak kerjakan LKPD yang Bapak kirim. Nah, di sana mengenai anak-anak menganalisis penyebab gejala gangguan pencernaannya. Contohnya, MAH. Nah, penjelasannya penyebabnya apa MAH itu, terus gejalanya apa, terus cara mencegahnya seperti apa. Sekarang Bapak kasih anak waktu 30 menit untuk mengerjakan soalnya. Nanti kalau sudah selesai, nanti dibilang, nanti Bapak akan menunjuk salah satu anak untuk mempresentasikannya hasil pekerjaan anak-anak. Ya, Bapak kasih waktu mulai dari sekarang, kerjakan coba dulu. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Ya, kalau memang sudah, sekarang Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan di LKPD-nya. Nah, sekarang Bapak pilih. Nah, Krisna. Coba, Krisna. Baik, Pak. Iya. Yang pertama, MAH itu penyebabnya karena makanannya tidak bersih. Lalu gejalanya itu sakit perut, Pak. Terus cara mencegahnya makan makanan yang bersih. Enggak. Oh iya. Habis itu diare. Oh, kebalik tadi, Pak. Itu yang diare, Pak. Kalau Iya, enggak apa-apa, lanjutkan, nggih. Terus yang MAH itu sering terlambat makan, Pak. Itu gejalanya sakit perut. Cara mencegahnya makan makanan yang bersih. Terus yang tadi kan udah diarenya ya, Pak ya. Saya langsung aja ke radang usus buntu. Itu penyebabnya menumpuknya kotoran di usus buntu. Iya, benar itu sekali. Gejalanya itu sakit perut juga, Pak, di bagian bawah. Terus cara mencegahnya itu dengan banyak minum air putih. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu kepada Krisnanya. Iya, dikasih aplaus dulu. Bagus. Terima kasih pada Krisna sudah menjawab beberapa pertanyaan dengan benar. Nah, teman-teman yang lain ini, anak-anak yang lainnya, apakah ada tanggapan atau ada masukan kepada pekerjaannya teman kalian Krisna? Tidak, Pak. Semuanya sudah mengerti nih. Ya, sekarang untuk selanjutnya mohon maaf ya anak-anak, ini macet lagi nih.
Ya, sekarang selanjutnya. Nah, tadi setelah anak-anak sudah mengetahui menganalisis mengenai penyakit diare, penyebabnya apa, gejalanya apa, terus cara mengatasinya bagaimana. Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah gambar berupa poster. Nah, di sini Bapak nanti sudah mengirimkan contohnya ini, nanti anak-anak membuatnya, nggih. Nah, kalau memang sudah selesai nanti bisa dikirim ke WA-nya Bapak. Jangan dikirim ke WA grupnya. Nanti teman yang lainnya mencontek, nggih. Nah, nanti akan Bapak nilai. Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penyimpulan kegiatan belajar kita hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai media cetak dan lain sebagainya. Di sini Bapak ingin mengetahui sejauh mana anak-anak sudah mengetahui materi yang Bapak ajarkan. Di sini kita sama-sama menyimpulkan, materi apa saja kita pelajari. Nah, untuk materinya yang kita pelajari tadi, ada yang tahu mengenai apa saja, anak-anak? Ayo. Iklan, Pak. Iklan, Pak Guru, iklan. Ya, iklannya itu iklan apa saja? Ada dua. Iklan media cetak dan iklan media elektronik. Cetak dan elektronik. Nah, apa lagi pembelajarannya? Materinya? Gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan, Pak Guru. Bagus. Nah, gangguan pencernaannya itu terjadi pada apa saja? Nah, gangguan pencernaannya contohnya apa saja? Yuk. Ada mah, habis itu diare, ada usus buntu, Ya, yang paling parah usus buntu. Nah, ya, jadi anak harus menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat agar tidak terkena penyakit pencernaan. Sudah? Nah, jadi setelah menyimpulkan tadi, Bapak sudah tahu, anak-anak sudah mengerti semua materinya. Nah, sekarang kita lakukan evaluasi. Nah, untuk evaluasinya sudah Bapak kirim, nggih. Nah, itu dikerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Nah, nanti dikirim lagi ke Bapak, nggih. Nanti Bapak akan nilai di sini berapa yang dapat nilai bagus, berapa yang dapat nilai di bawah KKM. Nanti kan Bapak beritahukan kepada anak-anak. Bapak kasih waktu 10 menit dikerjakan, nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Sudah selesai, nggih? Iya, bagus ini semuanya. Nah, sekarang coba dulu, nggih, sebentar Bapak lihat dulu ini. Untuk Rudi nilainya bagus sekali. Krisna sudah bagus. Trias, Eka, Mega, Fitria dan lainnya sudah bagus. Nah, ini Nyoman, ini bagaimana ini Nyoman? Nilainya memang sudah di atas KKM, cuma beda tipis saja Nyoman. Nanti belajarnya lebih giat lagi, nggih. Ya Pak Guru, nanti saya belajar lebih giat lagi. Iya, nanti kalau gurunya menjelaskan diperhatikan dengan baik, nggih Nyoman, nggih. Ya, baik Pak Guru, baik. Ya, enggak apa-apa Nyoman, nanti untuk pelajaran selanjutnya bisa diulang. Semangat nggih Nyoman, nggih. Nggih Pak Guru. Ya, semangat Nyoman, enggak apa-apa. Nah, sekarang sebelum akhiri pelajaran, Bapak di sini mempunyai sebuah lagu untuk membangkitkan semangat anak-anak lagi, nggih, biar enggak bosan. Masih semangat anak? Masih Pak Guru. Masih Pak Guru. Nah, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Di sini lagu daerah Bali tentang Ratu Anom. Nah, kita nyanyi bersama-sama, nggih, anak-anak nggih.
Rengang ingin sulinge di rengang ingin sulinge di Sekali lagi nih. En antum juling di jabat tengah. En antum juling di jabat tengah. Gusti murah di pemecutan. Gusti murah alit jambi pemecutan. Ya, sudah. Terima kasih Nana. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung materi. Nah, jadi sekali lagi Bapak berpesan sebelum Bapak menutup pelajarannya nanti, ingat jaga kesehatan, taati protokol kesehatan dengan menerapkan apa? 5M. 5M. Dengan menerapkan 5M. Nanti kalau anak-anak jalan-jalan keluar, pulangnya itu jangan lupa mandi. Nggih. Jangan langsung tidur. Biar nanti kumannya ikut tidur dia sama anak-anak. Nggih. Nah, sekarang Bapak minta bantuan untuk menutup doa. Karena kita sebagai umat beragama harus melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nggih. Sekarang Bapak beri kesempatan atau penghargaan kepada Nyoman untuk memimpin teman-temannya berdoa menutup pelajaran kita hari ini. Ayo Nyoman. Ya Pak Guru. Ya. Anak-anak, teman-teman, ya, untuk mengakhiri pelajaran, tenang berdoa, mulai. Ya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nyoman dan juga terima kasih kepada anak-anak semuanya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Dadah. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Dadah Pak Guru. Iya.